Selamat siang teman-teman, ibu bapak. Ya hari ini saya mau sharing-sharing aja, cerita-cerita aja sedikit soal TOB. Berapa banyak di sini yang benar-benar no idea soal theology of the body? Males banget. Oke, so beberapa udah quite familiar sama theology of the body ya. Oke. So sebetulnya sesi ini buat kasih overview tentang beberapa hal yang diajarkan oleh theology of the body untuk jadi bekal buat kita dalam mendampingi anak-anak. So apa ya? Jadi kalau tadi Vio udah jelasin ya asalnya ya soal theology of the body dari mana dan sebagainya ya. Basically tahun 79 sampai tahun 84, Yohanes Paulus kedua. Jadi dia tuh waktu dulu tuh jadi uskup yang banyak mendampingin anak-anak muda, anak-anak kampus. Waktu dia masih jadi romo di Poland, kemudian eventually dia jadi uskup, dan setelah jadi uskup dia jadi banyak pengalaman, banyak ngobrol sama anak-anak muda, dan dia menemukan isu relationship, isu sexuality, isu panggilan, isu hidup yang bahagia itu gimana gitu ya. Itu dari pengalaman dia dealing with young people, mahasiswa. Jadi kemudian dia come up dengan tulisan, dia mulai nulis tuh gagasan-gagasannya dia. Dan gagasan-gagasan dia yang dia tulis, yang kemudian dia kasih judul Theology of the Body, itu mau menjawab dua pertanyaan besar manusia. Pertanyaan yang pertama adalah, tahu? What's the meaning of our existence? Apa arti dari keberadaan kita di dunia ini? Dan pertanyaan yang kedua yang dia mau jawab adalah, how can we be truly happy? Jadi in the first place, theology of the body itu bukan soal seksualitas, no. Yang dia mau address itu adalah apa artinya keberadaan kita, how do we give meaning to our existence. Dan yang kedua adalah gimana caranya supaya kita bisa menjalani hidup yang benar-benar happy, true happiness. Bukan happiness yang di permukaan, yang menang lotre 10M gitu, atau ngelihat mobil listrik harganya tiba-tiba jatuh, gue jadi mampu nih beli misalnya. Bukan soal itu ya. Kan gila ya, harga drop gila-gilaan gara-gara pameran kemarin. So bukan happiness yang kayak begitu, tapi the kind of happiness yang deep down di dalam hati kita. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan besar manusia, kemudian dia menuliskan gagasan-gagasan dia. Nah, gagasan-gagasan yang dia tuliskan itu kemudian dia ajarkan di setiap Wednesday audience di Vatican dari tahun 79 sampai tahun 84. Sempat berhenti di tengah-tengah karena dia ditembak. Kalau yang masih ingat, dia ditembak, terus dia break, kemudian abis dia ditembak, break, tuh lama tuh, hampir setengah tahunan lebih kayaknya dia berhenti. Karena abis ditembak di rumah sakit, ada ini, ada itu, sampai dia akhir tahun, akhirnya dia baru mulai lagi. So anyway, kemudian waktu itu sampai tahun 84, tapi nggak ada tractionnya gitu, orang tahu nggak tahu gitu ya, sampai kemudian biasalah Amrik kerjaannya media industri lah, media show business lah Amerika, mulai berkembang, ada orang-orang yang mewartakan theology of the body, kemudian mulai berkembang kira-kira mulai tahun 80-an ya, the idea of theology of the body mulai 90-an mulai kedengeran dan berkembang sampai sekarang. Okay. Dan sekarang pun belum umum, di banyak tempat itu theology of the body belum terlalu umum karena belum banyak yang fokus masuk ke theology of the body. Tapi dari pengalaman pas 10 tahun, 15 tahun ini berkembang di Amerika dan di negara-negara lain, itu impactnya luar biasa ke orang-orang muda. Dan bukan cuma orang muda, bahkan married couples, sehingga kemudian di Amerika mulai berkembang modul-modul. Theology of the body for teens, theology of the body for young adults, theology of the body for priests, buat imam-imam dan sebagainya. Saya ingat tahun 2000-an 12 sampai 2000 sekian gitu, itu saya rutin tuh bawain theology of the body buat para imam dan suster di Giri Sonta. Jadi itu kalau nggak salah 3-4 tahun berturut-turut tuh yang datang itu imam-imam senior, suster-suster senior, jadi yang jadi formatur dari frater-frater yang muda. Jadi gimana caranya mereka mendidik, membentuk spiritualitas dari frater-frater atau suster-suster muda dalam kerangka theology of the body. Dan memang impactnya luar biasa. So beberapa catatan yang saya mau share, saya mau ada banyak prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh theology of the body. Saya mau share 3 aja di sini. Dan saya pikir 3 ini penting banget karena gereja mengajarkan bahwa the main educator of faith buat anak-anak
itu bukan paroki, tapi parents. Yang punya prime responsibility untuk mendidik anak-anak di dalam iman, itu bukan paroki, tapi orang tua. Jadi sebetulnya orang tua itu punya tanggung jawab yang luar biasa untuk mendidik anak-anak di dalam iman. Dan memang kita melihat kadangkala orang tua kekurangan resources, kadang-kadang bingung juga gimana caranya gue jelasin ini ke anak gue ya, gimana caranya jelasin itu. So, course ini kami mulai dengan ide ini sebetulnya dalam pikiran kita untuk membantu parents, untuk membantu anak-anaknya, untuk membentuk mereka di dalam pertumbuhan iman mereka, khususnya dalam hal seksualitas mereka dan relationship mereka, panggilan mereka sebagai pribadi. Nah, Yohanes Paulus kedua bilang begini, the body and only the body is able to reveal, to make visible what is invisible. The body and only the body, badan, tubuh dan hanya tubuh yang bisa memperlihatkan apa yang tidak kelihatan, lalu dia bilang which is the spiritual and the divine. Hanya tubuh yang bisa memperlihatkan apa yang tidak kelihatan, yaitu yang rohani dan yang ilahi. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau misalnya saya bilang ke teman-teman ibu bapak semuanya di sini, misalnya saya bilang bahwa nama Riko ya, kalau misalnya saya bilang, mari sama-sama lihatlah Riko. Nah, semua ngeliat ke saya. Terus kemudian saya bilang ini, sekarang berhenti melihat Riko, sekarang lihatlah tubuhnya Riko. Look at my body. Pertanyaan saya, apa bedanya? Yang pertama sama yang kedua apa bedanya? Apa bedanya melihat tubuhnya Riko sama melihat Riko? Bedanya apa? Kalau melihat Riko jelek, melihat tubuhnya Riko jelek banget. Ada yang tahu bedanya apa? Saya kasih tahu, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Karena waktu saya bilang lihatlah tubuhnya Riko, yang dilihat tubuh saya dari kepala sampai kaki. Tapi waktu saya bilang lihatlah Riko, yang dilihat juga sama. Tubuh saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nggak ada bedanya. Artinya apa? Waktu saya bilang tubuh, fokusnya adalah ke badan saya nih. Tangan, kaki, muka, segala macam. Tapi waktu saya bilang lihatlah Riko, sebetulnya kan saya mengundang teman-teman semua untuk melihat pribadi saya sebagai seorang pribadi Riko. Tapi pribadi ini kan ditampakkan, diperlihatkan lewat body, lewat tubuh. Makanya Yohanes Paulus kedua mengatakan bahwa tubuh ini bukan cuma soal daging. Tapi tubuh ini memperlihatkan apa yang gak kelihatan. Yaitu mimpi-mimpinya si Riko, reseknya si Riko, gebleknya si Riko, kesombongannya si Riko, harapan-harapannya si Riko, kekecewaannya si Riko, isi hatinya si Riko, pikirannya si Riko, semuanya ditampakkan lewat apa? Lewat the body. Maka tubuh itu bukan cuma soal seonggok daging. Tapi tubuh itu memperlihatkan apa yang tidak terlihat. Hanya tubuh yang bisa memperlihatkan apa yang tidak kelihatan. Yaitu yang rohani dan yang ilahi. So your body, tubuh kita masing-masing, itu memperlihatkan yang rohani, jiwa kita, perasaan kita, kemarahan kita, kesedihan kita, memori kita, semuanya itu kan tidak kelihatan, tapi ditampakkan lewat tubuh dan yang ilahi. The presence of God, gambar dan rupa Allah di dalam diri kita tampak lewat apa? Ya lewat excess fat yang ada di sini, lewat pinggang yang kadang-kadang kalau bangun mulai susah digerakin karena jarang stretching, lewat tubuh ini. Because the body and only the body is able to reveal, to make visible what is invisible. The spiritual and the divine. Kenapa ini penting? Karena in the future nanti, dalam perjalanan kita sama anak-anak kita dan sebagainya, kita akan melihat bahwa tubuh mereka itu bukan cuma soal tubuh. Tubuh kita ini bukan cuma soal tubuh. Kalau kita bilang misalnya nih ya, ada berita nih, seorang perempuan dilecehkan. Atau hari ini zaman emansipasi, seorang laki-laki dilecehkan oleh istrinya. KDRT, suami lapor ke kantor polisi karena digebukin sama istrinya. Lalu kita bilang atau cewek dilecehkan, yang dilecehkan tubuhnya atau pribadinya. Waktu dia mengalami pelecehan seksual. Pribadinya. Padahal yang digrepe-grepe badannya.
Kenapa pribadinya yang dilecehkan? Yang digrepe-grepe, yang dipegang-pegang cuma badannya. Kenapa kita bilang pribadinya yang dilecehkan? Because the body is not just the body, man. Karena tubuh itu memperlihatkan apa yang gak kelihatan. Yaitu yang spiritual dan yang divine. Yang rohani dan yang ilahi. Jadi kalau kita melecehkan tubuh seseorang, bukan cuma tubuhnya yang kita lecehkan, tapi pribadinya kita lecehkan juga. Oke? So ini penting banget. Karena kemudian Yohanes Paulus kedua bilang begini, maka kalau begitu, kalau suami dan istri, ini di awalnya kita Kejadian, Adam dan Hawa, menciptakan Adam dan Hawa. Kalau kita lihat di awal itu kan Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakan Hawa, lalu mereka berdua, pertama-tama Adam buka mata, terus dia ngelihat ceweknya, untuk pertama kali dalam hidupnya dia tidur dan dia bangun, dia buka mata dan dia lihat ada cewek telanjang di sebelahnya. Dan dalam keterpesonaan dia bilang ke ceweknya, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu lambang keterpesonaan. Dengan dia bilang tulang dari tulangku mau mengatakan bahwa struktur lo tuh sama gue. Karena selama ini kerjaannya dia cuma kasih nama ke binatang-binatang doang. Adam kan anjing, babi, bangsat. Binatang itu kan semua, bangsat itu kan kutu yang kecil gini ya. Jadi kerjaannya dia tuh begitu, anjing, babi, kambing, buaya, bangsat. Sehari-hari kerjaannya cuma begitu. Dan selama dia kerjain begitu, gak ada satupun yang dia lihat yang sama seperti dirinya. Dari mana dia tahu gak ada manusia lain? Dari tubuhnya. Gak ada yang tubuhnya sama dia. Begitu dia buka mata, bangun tidur, dia lihat ada cewek telanjang di sebelahnya. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dalam keterpesonaan, dia memuji perempuan itu yang kemudian menjadi istrinya. Nah, kemudian mereka berdua menjadi satu daging. Karena mereka suami istri. Waktu mereka menjadi satu daging, itulah yang Yohanes Paulus kedua bilang, pertama kali manusia bersatu pada saat manusia belum jatuh ke dalam dosa. Dan pada saat itu, yang bersatu bukan cuma badannya, Cong. Because the body and only the body is able to make visible what is invisible. The spiritual and the divine. Maka waktu suami dan istri make love, waktu suami dan istri berhubungan seks, bukan cuma tubuhnya yang bersatu, mimpinya bersatu, kecewanya bersatu, marahnya bersatu, sedihnya bersatu, cita-citanya bersatu, kekhawatirannya bersatu, kecemasannya bersatu, kedamaiannya bersatu, kekecewaannya bersatu, kepahitannya bersatu, semuanya bersatu. Because bukan cuma dua tubuh yang bersatu, setiap tubuh mewakili pribadi yang ditampakkan lewat tubuh. So when husband and wife make love, two persons become one. Bukan cuman two bodies become one. Oke, ini penting. Karena kita lihat bahwa kalau begitu, kita nggak bisa memisahkan seks itu cuma soal bodily pleasure. Because sex is never just about the body. Sex is always about the people. Tubuh nggak pernah bisa dilepaskan dari diri kita. Diri kita bukan cuma tubuh. Makanya kita suka bilang begini, badan gue. Kenapa? Karena gue itu adalah pribadi, badan itu adalah yang aku miliki sekarang. Which nanti kalau kita udah mati, kita nggak bisa bilang badan gue. Karena badan gue yang ini mungkin ada di dalam kubur atau di dalam guci. Yang ada nanti mungkin kita sebagai roh, sebagai arwah, dan nanti pada satu hari nanti pada hari kebangkitan kita akan mendapatkan tubuh yang baru. So kita bilang badan gue, artinya gue itu lebih besar daripada badan. Gue itu semua pribadiku. Nah gue itulah yang make love sama istri gue. Sehingga it's not just two bodies become one, it's two persons become one. Bahasa Jawanya kata Yohanes Paulus kedua, communio personarum. Persatuan dua pribadi, communio personarum. Oke, so ini prinsip yang pertama, bahwa teologi tubuh itu mau mengajarkan kepada kita bahwa tubuh itu memperlihatkan apa yang nggak kelihatan. Maka kalau kita mau belajar tentang Tuhan, lihatlah tubuh manusia. Karena tubuh manusia reveal the divine, make visible what is invisible, the spiritual and the divine. Kita mau belajar tentang Tuhan itu seperti apa? Lihatlah manusia. Bahkan waktu Allah dengan segala kebesarannya mau datang ke dunia,
dan berkomunikasi dan berelasi dengan kita, dia memilih tubuh manusia. And he reveals himself in the form of a body of a man, and his name is Jesus. Sehingga kalau kita mau belajar Allah Bapa Tuhan itu seperti apa, lihatlah Yesus yang mengambil tubuh manusia. Maka kalau kita mau belajar tentang Tuhan, Yohanes Paulus bilang, lihatlah tubuh kita manusia. Because this reveals God. Nah, lalu kita belajar. Kalau gitu, kalau ini menggambarkan Tuhan, maka apa yang bisa kita pelajari dari tubuh manusia? What can we learn from the body of man that reveals God? Apa yang kita bisa pelajari dari tubuh manusia ini yang memperlihatkan Tuhan? Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Hari ini saya cuma share 3 poin aja, habis itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Kalau ada pertanyaan, diskusi, sharing. Nah, Adam dan Hawa diciptakan sama Tuhan. Oke, yang satu diciptakan laki-laki, ini perempuan. Dari mana kita tahu seseorang itu laki-laki, dari mana kita tahu seseorang itu perempuan? Dari mana? Bagaimana kita bisa bilang, wah ini orang sih benar-benar cowok? Dari mana? Tahu nggak? Hah? Dari penampilannya? Kalau penampilan saya begini, kira-kira saya ciri-ciri gimana? Dari fisiknya. Oke, kalau ada cewek masuk ke dalam ruangan, nge-gym, tato, rambutnya cepak, penampilannya itu bisa bilang dia cowok. Apalagi ditato di sini pria sejati. Namanya siapa? Nani. Jadi pria sejati. Bulan lalu saya ketemu satu Romo dari Filipina. Romo SVD. Kalau ditanya namanya siapa? Father, what's your name? Dia, my name is Father, nama dia Arlo Bernardo. My name is Father Arlo Bernardo during the day, but at night Arlene Bernadette. Romo SVD dari Filipina. Benar ciri-ciri? Suaranya? Kalau ada cewek datang, bro. Suaranya? Nama saya Bambang. Dari tanggung jawab, ada yang bilang, tanggung jawab, kadang-kadang cewek jauh lebih bertanggung jawab daripada cowok. Itu cewek. Dari mana kita tahu dia benar-benar cewek? Dari suaranya, kadang-kadang cowok suaranya lebih lemah lembut daripada cewek. Paling gampang ya, kalau anak kecil lahir di rumah sakit ya, kita bilang, it's a boy, tahu dari mana? Dari barangnya. Kagak ada dari barang yang lain. Dari barang organ seksnya dia. Bukan dari dada, bukan dari toketnya, kagak ada. Kagak ada, sekarang banyak cowok juga perlu pakai mini set ya. Kalau jadi dari mana? Dari organ seksualnya. Dari situ ketahuan dia cowok. Enggak dari yang lain, bahwa nanti dia kecewek-cewekan atau dia kecowok-kecowokan, that's another thing. Tapi basically pertama kali dia di-define cowok karena barangnya, karena organ seksualnya dia. Dan specifically organ seksualnya dia, kaitannya ke seks. Nah, nggak mungkin kalau dia barangnya, organ seksualnya itu cewek tapi dibilang it's a boy, it's a man, nggak bisa. Dan pertama-tama yang paling clear itu adalah it's a boy karena organ seksualnya dia. Dan ada yang cewek juga karena organ seksualnya dia. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa organ seksualnya cowok bentuknya keluar, yang perempuan bentuknya ke dalam? Karena perempuan malu-malu. Kalah kan hari ini banyak kan cowok lebih malu-malu daripada cewek. Banyak cowok nembak aja gak berani sekarang. Habis ini boleh sharing. Kalau ada pengalaman yang bisa memperkaya kita bersama. Boro-boro. Cewek malu-malu, cowok lebih banyak kadang-kadang malu-malu sekarang. Kenapa bentuk organ seksual cowok bentuknya keluar, yang cewek ke dalam? Oh supaya gampang kalau pipis.
Nah, cewek bentuknya ke dalam juga bisa pipis, cowok bentuknya keluar jadi belecetan kemana-mana tuh kalau toilet kadang-kadang kemana-mana belecetan. Gue sebel banget kalau ke toilet umum belecetan di mana-mana. Gue suka bilang kencing aja nggak terarah apalagi hidup. Gue paling sebel liat cowok kencing aja nggak terarah, apalagi hidup mau dibawa kemana, kencing aja kagak lurus. Anyway, just my ranting. Kenapa bentuk organ seksual cowok keluar, cewek ke dalam? Ada yang tahu nggak? Oh ini pasti udah belajar TOB ini. Dia udah punya kisi-kisinya. Memberi apa? Oh, di kehidupan. Nih ya, satu-satunya alasan kenapa barangnya cowok itu keluar nggak ke dalam, supaya dia bisa menghantarkan benih sel sperma ke dalam sel telur istrinya ya. Dulu saya suka salah ngomong, supaya si cowok bisa memberikan sel telur ke cewek, nggak bisa. Supaya si suami bisa memberikan benih kehidupan ke istrinya, bukan ke istri orang lain, Cong. Jangan salah. Oke. Satu-satunya alasannya begitu, supaya bisa menghantarkan sel sperma masuk dan begitu masuk ke dalam vagina istrinya, kemudian membuahi sel telur istrinya. Bukan supaya dia gampang pipis, cewek bentuk vaginanya ke dalam gak keluar, bisa pipis juga kok, lebih bersih lagi, lebih rapi lagi. Udah stop lah, jangan ngomongin itu lagi, ntar gue ngomongin kesalahan gue cowok yang suka kencing belecetan. Nah, sedangkan kalau alat kelamin pria masuk ke vaginanya istrinya, itu untuk memastikan bahwa sel sperma itu masuk ke dalam. Dan masuknya itu di dalam, gak di luar. Bisa masuk sampai ke dalam sehingga begitu keluar itu bisa langsung sampai ke tempat di mana dia bisa membuahi sel telur. So, based on the body design, fungsi cowok pertama-tama adalah untuk memberi. Fungsi cewek pertama-tama adalah untuk menerima. Dengan si cowok pertama menerima kasih kelimpahan benih kehidupan dari Tuhan, kemudian dia memberi. Sementara si cewek dengan dia menerima, dia memberikan dirinya bagi pasangannya. Dan itu adalah gambar Allah dan manusia, Kristus dan mempelainya. Coba bayangin ya. Kalau si suami itu bisa membuahi setiap saat. Hari ini habis make love, besok dia bisa make love lagi. Ya kalau sehari 3 kali 4 kali sih kering juga ya. Tapi anggaplah enggak gitu ya. Basically dia mau tiap hari gitu. Produksi terus, sperma tuh produksi terus. Artinya setiap saat dia bisa memberikan kehidupan. Tapi si cewek enggak setiap saat subur. Betul ya? Karena hari ini bisa dibuahi, besok enggak pada saat enggak subur. Maka Kristus dan mempelainya, Kristus sebagai mempelai pria, itu terus-menerus bisa punya daya untuk memberikan kehidupan. Tetapi umat, jemaat yang adalah mempelai wanita, enggak selamanya subur dan bisa menghasilkan buah. Karena kita kadang-kadang penuh dosa, kita kadang-kadang defect, kita kadang-kadang resek, karena kita kadang-kadang menolak Tuhan. Sehingga kita enggak setiap saat bisa berbuah. Tetapi Tuhan selalu bisa memberikan kehidupan baru kepada kita setiap saat kita datang kepada Dia. Itu sebabnya laki-laki dan perempuan suami dan istri menggambarkan Kristus dan mempelainya. Di mana yang menjalankan fungsi sebagai Kristus itu terus-menerus diberdayakan sama Tuhan untuk memberikan kehidupan baru. Seperti halnya kita tiap kali datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan berikan aku anugerah hidup yang baru. Tuhan selalu memberikan kita anugerah hidup yang baru. Memperbaharui dengan kasih, memperbaharui dengan pengampunan dan sebagainya. So, dengan begitu suami dan istri dipanggil memang untuk menggambarkan seperti Kristus dan mempelainya seperti di Efesus bab 5 kata Yohanes Paulus kedua. Nah, maka lebih lanjut lagi Efesus bab 5 ayat 21 sampai 33 itu bicara tentang hubungan suami dan istri. Oke. Nah, tapi sebelum kita sampai ke situ. Jadi, kalau begitu berarti suami dipanggil untuk memberi, istri dipanggil untuk menerima dengan desainnya Allah. Maka sebetulnya suami dan istri dipanggil untuk mencintai seperti Allah mencintai. Karena kan kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah yang seperti apa? Yang satu dengan barang organ seksualnya keluar, yang satu dengan organ seksualnya ke dalam. Tapi bersama-sama mereka mau menampakkan Allah karena dua-duanya reveal, make visible what is invisible, that is God. Nah, so Yohanes Paulus kemudian bilang kalau begitu Allah tuh pada hakikatnya kan kasih. Maka kalau begitu bagaimana laki-laki dan perempuan yang adalah gambar dan rupa Allah itu mengasihi. What does it mean to love? Sebagai suami
dan istri. Sebagai manusia dulu secara umum, baru nanti kita ngomong sebagai suami dan istri. Nah, kemudian Yohanes Paulus ngajak kita untuk ngelihat di kitab Kejadian. Kalau yang masih ingat di cerita kitab Kejadian kan Adam dan Hawa sekali waktu mereka udah berduaan, lalu Hawa lagi iseng-iseng ngambil ngeliat pohon, Tuhan udah bilang sama Adam. Ingat ya, Tuhan bilang sama Adam ya, semua yang ada di tempat ini boleh kamu makan buahnya kecuali satu yang ada di tengah. Tuhan bilang itu ke siapa? Ke Adam, bukan ke Hawa. Jadi yang punya tanggung jawab untuk ngasih tahu ke Hawa peraturan-peraturan Tuhan itu siapa? Adam. Oke, nah ini kan seringkali kebalik ya, istrinya seringkali yang ngingetin suaminya, gak boleh begini, ayo ke gereja, ikut pertemuan lingkungan, doa, retreat yuk, kebanyakan istrinya kan. Sementara suaminya kadang-kadang malas-malasan. Padahal desain pertama Tuhan adalah Tuhan titipin peraturan pertama bukan ke Hawa, tapi ke Adam. Supaya suami take responsibility. To lead the family in God. That was the initial design. Desain awalnya gitu. Oke. Udah nih, jadi Hawa tahu. Hawa tahu dari mana? Ya dari Adam lah. Gak mungkin dari orang lain, dari Adam, karena Tuhan ngomongnya sama Adam. So Hawa tahu dia gak boleh makan itu buah, tapi dia lagi tenang-tenang di sekitar pohon, ada ular datang, dia bilang, Hawa, lo tau gak ini buah enak banget, kalau lo makan, lo bakalan jadi pinter kayak Tuhan. Gak boleh kalau kita makan kita bakal mati, kagak. Lo tuh gak bakalan mati, kalau lo makan, lo bakalan jadi tahu mana yang bener, lo bakalan tahu mana yang buruk. Dan seperti halnya istri-istri lain yang biasanya pingin kepo, pingin tahu mana yang baik, mana yang buruk, supaya gue bisa kasih tahu laki gue. Maka Hawa tergoda. Setelah dia berdebat, dia memutuskan bahwa oke lah, kalau kita baca di kitab Kejadian ya, kemudian tampaklah buah itu dan apalagi terlihat baik dan menarik hatinya. So hatinya Hawa terpikat, dia ambil buahnya dimakan. Akan langsung dia makan, lalu ia mengambil buah itu dan diberikannya kepada Adam suaminya. Jadi ternyata selama ini lakinya ada di sebelahnya. Kan pertanyaannya kan ngapain aja lo selama ini, lo tahu istri lo digoda sama dosa, kenapa lo diam aja? Lalu diambil sama Adam, langsung dimakan dan Adam jatuh ke dalam dosa. Dan gue selalu ngomong di bagian ini, inilah. Kadang-kadang kita cowok sok jago, sok kuat gitu ya. Padahal waktu manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, Hawa sebelum dosa berjuang dulu, berdebat dulu. Adam kagak ada perjuangan, kagak ada perlawanan, langsung jatuh ke dalam dosa. Tanpa babi bu, mungkin Adam mikir gini, cailah urusan buah aja ribut. Sebanyak lain yang lebih penting. Tapi ini bukan masalah buah. Ini masalah ketaatan pada Tuhan. Dan Adam miss the point. Maka Adam pun jatuh ke dalam dosa. Begitu Adam jatuh ke dalam dosa, udah. Lalu kemudian Tuhan berjalan, Adam, di manakah engkau? Lalu Adam sama Hawa dari yang tadinya telanjang dan gak ada masalah, tidak merasa malu. Kali ini dia telanjang dan merasa malu. Mereka mulai ngambil daun dan menutupi tubuhnya. Pertanyaannya, kenapa kali ini mereka menutupi tubuhnya? Kan dari kemarin juga udah telanjang. Cong, lu kemarin tiap hari sama-sama telanjang melulu, kenapa sekarang tiba-tiba lu malu, basi banget sih. Kayak lu gak pernah lihat badan gua aja. Selama ini juga lu lihat badan gue, pagi siang sore malam telanjang berdua, kenapa sekarang tiba-tiba lu mau tutupin badan lu? Si Hawa ngomong ke Adam, gua udah lihat barang lu pagi siang sore malam, gua udah bosen, gak usah lu tutupin lagi. Tapi Adam tetap tutupin, Hawa tetap tutupin. Kenapa mereka sekarang jadi malu? Padahal tadinya mereka udah biasa. Telanjang sama-sama. Jep itu bilang begini, jadi waktu itu ke dalam dosa mereka masih murni tuh, cara pandangnya mereka tuh sangat bersih, cara pandangnya mereka tuh sangat murni, sangat pandangan cinta. Tapi begitu jatuh ke dalam dosa, cara pandang mereka untuk berubah karena sekarang mereka sudah dinodai oleh dosa. Maka begitu mereka sudah dinodai oleh dosa, cara mereka memandang satu sama lain berubah. Yang tadinya, kalau sekarang tuh ya, kita kan sekarang hidup di dunia yang sudah terkontaminasi oleh dosa. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita malu kalau dilihat telanjang sama orang? Kenapa kita datang ke pertemuan siang hari ini nggak telanjang aja rame-rame? Ada tuh di gereja, gue pernah baca tuh berita di mana tuh di Amerika, ada satu gereja tuh ya, yang itu Kristen lah ya, datang tuh telanjang karena mereka mau mengembalikan seperti sebelum manusia jatuh ke dalam dosa dan mereka telanjang tidak merasa malu. Maka kata dia, sekarang kita sudah ditebus oleh Yesus, maka kita telanjang sama-sama karena kita sudah dimurnikan, sudah dibersihkan dari dosa, kembali ke seperti Adam dan Hawa sebelumnya. Kenapa kita gak begitu siang ini? Karena malu. Oke. Kenapa kita malu? Orang gua nge-gym kok rutin. Lu gak lihat nih. Gua nge-gym kok, badan gua bagus kok misalnya. Kenapa sih? Tetap aja malu. Kenapa malu? Karena
manusia yang telah jatuh ke dalam dosa punya kecenderungan untuk melakukan yang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Maksudnya begini, kalau si A ngelihat si B dalam kondisi telanjang, di pikirannya dia mungkin dia menikmati ketelanjangan orang lain. Ketelanjangan orang lain itu di pikirannya dia menikmati dan imajinasi seksual kah? Atau misalnya melecehkan justru. Badannya begitu doang. Gua kira bagus ternyata. Jadi either dia melecehkan, either dia mengagumi tetapi menikmati, apapun itu, dia menjadikan tubuh orang lain sebagai objek. Menggunakan tubuh orang lain untuk kepentinganku, kepentingan pleasure, kepentingan pelecehan, kepentingan apapun. Inilah yang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Maka sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, yang terjadi adalah lawannya. Apa lawannya dari menggunakan yang lain demi kepentinganku? Yohanes Paulus kedua bilang lawannya adalah memberikan diriku demi kebaikan yang lain. Kelihatan ya, berlawanan. Menggunakan yang lain demi kepentinganku. Lawannya memberikan diriku demi kebaikan yang lain. Maka Yohanes Paulus II bilang bahwa memberikan diriku demi kebaikan yang lain, that is love. Lawannya menggunakan yang lain demi kepentinganku, that is lust, nafsu. Maka lawannya love bukan hate, tapi lust. Nafsu. Aplikasinya gimana dalam kehidupan kita? Contoh, ini kalau ngomongin ke remaja-remaja gitu, tanya kenapa sih lo mau pacaran? Ya soalnya aku kesepian kok, supaya kalau aku punya pacar, kalau malam minggu aku ada yang nemenin aku. Atau alasannya gini, ya habis kemarin berhenti di lampu merah, nengok lihat kiri, truk aja ada gandengan, aku gak ada. Jadi atau alasannya, oh ya supaya aku udah sebel banget tiap hari ditanyain sama mamiku, kok aku gak punya pacar sih sampai sekarang. Jadi aku ngerasa kayak gak laku gitu loh. Semua jawaban ini, semua alasannya adalah aku. Selama alasannya itu aku, that is lust. Karena lust itu menggunakan yang lain demi kepentinganku. Suami ngajakin istri make love, tujuannya apa? Karena aku butuh pleasure. Guys, itu lust, itu bukan love. Love itu karena aku mau memberikan diriku demi kepentingan yang lain. Oke, suami istri mau make love, gue mau make love sama lo karena gue mau make you happy. Karena gue mau memberikan diri gue buat lo. Gue mau lo ngerasa nyaman. Gue pengen lo ngerasa dicintai. Gue pengen lo ngerasa dipersu. Gue pengen lo ngerasa berharga. That's why I want to give myself to you through this act of love. Itu love. Tapi kalau suami ngajakin istrinya having sex atau istri ngajakin suaminya having sex, kenapa? Karena gue lagi pengen banget, pokoknya demi kepuasan gue doang. Itu bukan love, itu lust. Okay. Dan yang didorong adalah di dalam pernikahan kita perlu love one another, bukan lust one another. Maka implikasi lain misalnya, kalau misalnya atau kalau ngomong ke anak muda gitu ya, ke remaja gitu ya, misalnya grepe-grepe nih yang cowok pegang-pegang tangan cewek, bro di sini naik ke pundak segala macam. Wah, terus cowoknya bilang ke ceweknya gitu, aku boleh nggak pegang ini, aku sayang soalnya sama kamu, bohong banget. Dan kalau gue lagi bawain, gue selalu bilang sama cewek-cewek, jangan mau digituin sama cowok, bohong banget. Dia lagi menikmati badan lo aja dengan grepe-grepe. Dia bilang dia sayang sama lo, bohong banget. Karena kalau dia sayang, dia gak mencari kenikmatan buat dirinya sendiri. Tapi dia mencari kebaikan buat orang yang dia cintai. Kalau misalnya lagi pacaran. Atau kalau suami istri, waktu suami initiate untuk having sex sama istrinya, apakah benar demi kebaikan istrinya, demi kebahagiaan istrinya, supaya istrinya ngerasa dicintai, supaya istrinya ngerasa dipersu, atau suaminya lagi mupeng banget, lagi pengen banget dan gak bisa tahan. Atau pulang kantor istrinya lagi masak di dapur, honey, right here, right now, biar hot di atas kompor. You never know. Tapi kalau misalnya itu yang terjadi, then it's not love, it's lust. Okay. So, Yohanes Paulus kedua mengajarkan kepada kita apa artinya to love. To love is to give oneself for the good of the others. Lawannya lust is to use another for one's personal benefit. Nah, itu prinsip yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir.
Maka ungkapan suami dan istri mencintai itu seperti apa? Kenapa ini penting? Karena cinta antara suami dan istri adalah pewartaan yang paling efektif ke anak-anak tentang what it means to love. Katanya ya, the best nih, yang ngomong siapa ya? Satu, kalau ada yang familiar sama si pewarta, si Scott Hahn tuh di Amerika, dia selalu ngomong ini. Dia convert dari pendeta masuk ke Katolik. Dia bilang begini, the best way a father loves their kid is by loving their mom. Cara terbaik seorang bokap mencintai anak-anaknya adalah dengan cara mencintai istrinya. Karena dengan dia mencintai istrinya, dia mengajarkan hal yang terpenting buat anak-anaknya. What it means to love. Maka pewartaan theology of the body yang paling powerful tidak pernah terjadi di ruangan ini. Tapi terjadi di rumah teman-teman ibu bapak semuanya. Because where your kids learn to love. Kita kan cuma ngemeng doang di sini, game doang di sini. Anak-anak, tapi dia pulang dia lihat cinta nggak di rumah? Karena sama kita cuma sebulan sekali, sebulan 2 kali. Tapi sama ibu bapak teman-teman semuanya, every day they see you. You are the proclamation of God's love to your kids. Maka gimana caranya suami dan istri saling mencintai, yang mana cintanya itu adalah cintanya Tuhan. Yohanes Paulus kedua bilang ada 4 kriteria, 4 ciri-ciri. Yang pertama, dan ciri-ciri itu diambil dari Yesus yang mati di kayu salib. Waktu Yesus mati di kayu salib, tergantung di kayu salib dan dia mati, apa ciri-cirinya? 1, bebas. Bebas itu artinya apa? Nggak ada yang maksa Yesus. Yesus nggak digeret, maksudnya kalau Yesus mau kabur bisa, kalau Yesus dengan segala kekuatannya mau menolak salib bisa, tapi dia nggak kabur. Dia dengan bebas memilih untuk berkurban bagi kita semuanya. Maka suami dan istri mencintai satu sama lain harus berangkat dari kehendak bebas, bukan dari paksaan. Ini terlihat di waktu kita kanonik. Masih ingat gak waktu kita kanonik ditanya apa sama Romo? Aduh pasti lupa lu semua. Pernah ditanya gini pasti sama Romo, kenapa kamu suka sama dia? Gaya nanyanya gitu kan. Kenapa kamu suka sama dia? Apanya sih dari dia yang kamu suka? Ada yang kamu sebel gak dari dia? Ada yang kamu gak sabar dari dia? Sebetulnya dia pengen tahu, lo mau merit sama bini lo tuh bebas apa kepepet? Apa terpaksa? Kalau misalnya lu jawab gini, iya nih Mo, aku dipaksa sebetulnya sama papiku. Sebetulnya aku gak mau. Itu selesai bro. Udah gak bakalan keluar izinnya buat merit. Dia pengen tahu itu berangkat dari kehendak bebas atau enggak. Because Jesus died on the cross freely. Maka suami dan istri mencintai satu sama lain berangkat dari kehendak bebas. Yang kedua, total. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia mati di kayu salib itu total. Dia memberikan semuanya, enggak ada yang disimpan buat dirinya sendiri, enggak ada. Semua dia kasih buat kita semuanya. Bebas, total, setia sampai darah penghabisan. Dia mati di kayu salib sampai darah penghabisan. Enggak ada tuh waktu dibantuin sama Simon dari Kirene yang mikul salib. Terus Yesus lihat pelan-pelan. Pelan-pelan melipir ke samping ngilang. 5 menit kemudian kok tinggal Simon dari Kirene, Yesusnya mana? Karena Yesus kabur. Kagak ada tuh kayak gitu. Karena dia setia sampai akhir. Dan total, semuanya dikasih, kagak ada yang dia gak kasih. Maka cinta suami istri juga harus total, kagak ada. Ini mungkin karena gue udah mulai tua ya, orang suka konseling sama gue soal merit ya. Dan seringkali soal konseling itu soal duit. Cong, kagak ada lagi duit suami, kagak ada lagi duit istri. Begitu lo merit, duit istri ya duit suami ya duit istri. Kagak ada duit laki duit gua itu duit sama-sama. So, both should have access and information to the money. Because lo udah gak punya diri lo sendiri, because you belong to your wife, apalagi duit lo. Sama, istri juga begitu, you belong to yourself, you belong to your husband, apalagi properti lo. Oke, waktu sebelum married dapat izin untuk prenup. Oke, tapi kan prenup itu ditanya biasanya sama Romo. Kalau mau bikin prenup sebelum married, prenup bagaimana, alasannya apa? Kalau lo kasih alasan begini, iya soalnya aku takut one day aku diceraiin sama dia. Daripada dicerain harta gue diambil sama dia, mendingan dari awal udah kita kunci. Lo langsung kagak dikasih merit, gak keluar izinnya. Kenapa? Karena artinya gak total.
Tapi kalau alasannya demi kepentingan usaha, karena nanti kalau suami bangkrut supaya asetnya nggak mengganggu aset, itu nggak apa-apa. Itu kan strategi ekonomi, strategi pajak dan sebagainya yang juga legal, nggak apa-apa. Oke, tapi coba itu kan umumnya di kota besar di Jakarta nih, di desa-desa nggak umum. Cobain lo pasangan-pasangan yang tradisional di desa-desa datang ke Romo bilang mau prenup, langsung ditolak sama Romo karena nggak umum. Di kota besar aja kita lebih umum karena ada usaha dan sebagainya, aset dan sebagainya. Oke, total. Bener-bener total, semuanya dikasih, semuanya nggak ada yang disembunyiin, kagak ada, semuanya dikasih, semua yang ada lo kasih buat istri lo, semua yang ada lo kasih buat suami lo, termasuk, nah ini JP itu bilang begini nih, kadang-kadang tuh suami begini nih, semua yang ada padaku, semua yang ada pada milikku, semuanya aku berikan untukmu, kecuali spermaku, makanya kalau kita make love, aku pakai kondom. Atau buat istri, semuanya I love you honey, semuanya aku berikan kepadamu, kecuali kesuburanku. Karena dia mau pakai alat kontrasepsi misalnya. Maka gereja menentang kontrasepsi. Kenapa? Karena kontrasepsi, kontra itu artinya melawan, sepsi itu konsepsi, pembuahan, pembentukan. Melawan pembuahan yang menghasilkan kehidupan. Maka gereja menentang kontrasepsi. Karena kontrasepsi bertentangan dengan ide cinta yang total. Setia itu sampai akhir ya seumur hidup ya. Jadi kalau misalnya lo tidur bangun ngeliat mukanya dia lagi itu tanda bagus. Lo lagi. Gitu. Tapi kalau tiap kali lo buka mata, lo. Orang lain, we have a problem. Jadi kalau lo bangun lo liat muka laki lo terus tiap hari atau muka bini lo terus tiap hari, it's a good sign. Dan yang terakhir, bebas, total, setia, berbuah. Berbuah itu dua, berbuah secara rohani dan berbuah secara jasmani. Berbuah secara jasmani artinya punya anak. Kalau lu ikut kanonik, pasti ditanya sama Romo, nanti mau punya anak berapa? Itu dia pengen tahu, lu terbuka enggak sama kehidupan. Dia pengen tahu, kalau lu jawab, enggak Romo, enggak mau punya anak. Kenapa? Karena begini hidup saya lebih nyaman, child free is the best way. Kagak keluar tuh izin buat merit. Nggak keluar, nggak jadi sakramen. Kenapa? Karena sebuah sakramen itu baru menjadi benar-benar sah sakramen kalau dia benar-benar menjadikan kita tanda dan sarana kehadiran Allah bagi satu sama lain. Kita menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah bagi satu sama lain kalau kita mencintai satu sama lain seperti Allah mencintai. Dan Allah mencintainya itu dengan cara apa? Dengan cara bebas, total, setia, berbuah. Dan kalau suami dan istri mencintai satu sama lain dengan bebas, total, setia, dan berbuah, that is the best and the most powerful proclamation of love to your kids. Nggak ada yang lebih powerful daripada itu. Kita di sini ngebantu cuma memberikan framework, memberikan pemahaman ini, pemahaman itu, but action speaks louder than words. Apa yang anak-anak lihat di rumah itu paling powerful, paling dahsyat. Kita membantu, kita jadi suplemen, kita jadi vitamin, tapi the core evangelizer yang paling utama pendidik iman buat anak-anak adalah orang tua sendiri bagi mereka. So ini tiga dari banyak prinsip theology of the body, tapi tiga yang menurut saya very powerful dan mungkin bisa menjadi pengantar buat kita semua adalah satu, the body and only the body can make visible what is invisible, yaitu yang spiritual dan yang divine. Yang kedua adalah kita dipanggil untuk mencintai, bukan menggunakan. Mencintai artinya memberikan diri demi kebaikan yang lain, menggunakan lust, nafsu itu menggunakan yang lain demi kepentingan diri sendiri. Dan sebagai parents kita dipanggil untuk mencintai. Secara spesifik sebagai orang tua, suami dan istri, bagaimana kita mencintai dengan cara bebas, total, setia, berbuah. Dengan demikian kita menjadi pewarta cinta Tuhan yang sungguh-sungguh berdampak buat anak-anak kita. Dan nanti perjalanan kita ke depan bersama dengan anak-anak itu semua akan diwarnai dengan framework ini. Share ke mereka apa artinya mencintai, share ke mereka bagaimana Tuhan mengasihi, sehingga dengan demikian mereka terbentuk menjadi pribadi yang tahu pasti bahwa dia berharga di hadapan Tuhan, dia dicintai oleh Tuhan dan dia diundang untuk mencintai seperti Tuhan mencintai. Enggak menggunakan yang lain tetapi mencintai mereka. Kira-kira itu aja dari saya, pengantar. Kalau ada yang mau nanya atau ada yang mau share, boleh. Silakan. Kalau teman-teman di belakang ada yang mau nambahin juga boleh.
Nanti implikasinya kan kemana-mana ya, kalau ke anak-anak usia ini ya. Tadi mungkin Vio juga udah share, usia paling muda di Indonesia yang terpapar pada pornografi itu umur, kalau nggak salah statistik 9, kalau nggak salah, saya lupa ya statistiknya ya. Kalau nggak salah umur segitu ya. Dan kebetulan saya tahu ada kenalan yang di usia SMP having sex sama temennya di gudang sekolah Katolik di Jakarta. Jadi memang sedini mungkin anak-anak perlu dipaparkan tentang nilai-nilai mencintai yang sehat. Karena industri media dan sebagainya itu membuat anak-anak terpapar pornografi di usia yang sangat dini. Dan ada dalam banyak kasus paparan pertama pornografi terhadap anak-anak adalah dari handphone bapaknya. Jadi bapak-bapak coba tolong dibersihin ya handphonenya. Coba ya, kalau kayak gue gitu ya, di handphone gue tuh ya, suka gak ada bokep? Suka juga ada, dari mana? Dari WA grup alumni SMA. Jadi WA grup alumni SMA gue tuh ada 2, ada satu yang nama tahun angkatan XXX, satu lagi tahun angkatan YYY gitu. Jadi yang YYY itu hanya untuk semua yang handphone suaminya dipegang sama istrinya juga. Tingkat aborsi di Indonesia as young as SMP. Artinya seks bebas seringkali terjadi tuh di usia SMP itu sudah sangat kuat terpapar. Yang cerita saya itu kejadiannya itu bahkan kira-kira 10 tahun yang lalu anak SMP kelas 3 having sex sama anak SMP kelas 2 di gudang sekolah Katolik di Jakarta. Jadi memang dari awal sedini mungkin kita perlu share ke mereka untuk membentuk nilai-nilai yang penting lah ya di dalam hidup mereka. Ya. Kenal. Salam kenal. Ya, thank you. Bingung sih, maksudnya gini, kita secara framework kan, teori kan tahu ya gitu. Cuma gini, dalam prakteknya, aku nggak tahu apakah ini pertanyaan akan untuk sesi berikutnya atau related dengan framework yang sudah diberikan. Tapi misalnya, sebenarnya ada 2 pertanyaannya, tapi langsung straightforward yang mengenai teenager dulu deh. Mereka kan masuk golden age kedua itu kan umur 16 itu kan dengan high curiosity ya. Apalagi kalau pergaulannya sudah banyak sekali yang pairing gitu ya. Pairing si ini sama ini terus putus 2 minggu berapa terus ada ini dong ya rasa penasaran pengen gitu misalnya kenal opposite gender lebih dekat, lebih eksklusif gitu misalnya. Nah terus apakah kita harus idealistis atau realistis atau bagaimana menempatkannya? Misalnya tadi kan kita kan udah tahu nih prinsipnya kalau hanya untuk diri sendiri, curiosity atau exposure, pengalaman, jadi nyambung kalau cerita sama temen gitu. Ih lu udah pernah ini, bisa pacaran lah ya kata-katanya. Itu apakah kita jadi polis? Jadi nggak boleh sama sekali gitu ya. Karena kamu tuh curious kan kita harus mencintai kalau ada purpose-nya. Kalau you want to enter courtship because you want to marry that person, and when you are responsible, you are ready gitu ya, secara individu gitu ya. Apakah benar-benar saya tahu ada yang chaste ya hidupnya sampai nggak pernah pacaran tiba-tiba married, wah gitu ya, so blessed gitu. Tapi ada juga yang udah pacaran langgeng dari SMP, SMA, lalu berlanjut ke perkawinan. Terus ada juga yang udah muter-muter gitu keliling dunia gitu ya. Experience and then baru menemukan gitu. Ini kan pengalaman tiap individu kan beda-beda nih. Kita nggak tahu anak kita kemana, siapa tuh jadi Romo. Nah, kita kan nggak pernah tahu. But in the journey gitu, how should we apply this principle so that gimana ya, to find balance gitu ya. Kalau kita terlalu strict tidak bisa memberikan kesempatan gitu untuk so-called eksplorasi, bukan explore tubuh atau gimana gitu, tapi eksplorasi experience, exposure di tengah-tengah pergaulan yang begitu mengencourage ini gitu. Itu bagaimana to find balance and the practicality of it. Gitu. Thank you. Thank you.
Yang kebayang sama saya three things. Yang pertama tuh love, yang kedua relationship, yang ketiga communication. Kenapa love? Karena ada banyak situasi di mana anak-anak itu pastilah curiosity adalah di mana-mana gitu. Yang namanya umur-umur segitu lagi pengen tahu ini, kepo itu segala macam. Tapi dia akan dengerin ke siapa yang paling penting buat hidup dia. Dia akan dengerin ke siapa yang matters buat dia. Itu sebabnya penting banget buat orang tua pertama-tama bukan hanya mencintai anaknya tetapi memastikan bahwa anaknya tahu bahwa dia dicintai. That's two different things. Santo Yohanes Bosco tuh bilang begitu. Tidak cukup bagi kita hanya mencintai mereka, tetapi kita perlu agar mereka tahu mereka dicintai. That's two different things. Karena kadang-kadang kita pikir, kan gue udah mencintai lo, tapi dia gak tahu bahwa dia dicintai. Karena buat dia mungkin dicintai artinya lain dengan apa yang kita lakukan. So yang kedua kita perlu communication sama dia. Ngobrol lebih banyak, spend time banyak sama dia. Orang suka bilang, oh yang penting bukan quantity. No. Buat orang tua sama anak, quantity is quality. Quality is quantity. You need to spend time with your kids. Lalu ngobrol sama mereka. Jelasin ke mereka dan sebagainya. Nah ada banyak kasus, misalnya anak-anak itu kemudian mencari penerimaan di tempat yang salah. Misalnya waktu dia pacaran, dia akhirnya memutuskan buat pacaran. Kenapa? Pertama-tama karena dia mau berontak sama orang tuanya. Kenapa? Karena relationship-nya gak bagus. Begitu dia udah pacaran, dia gak mau putus sama pacarnya. Kenapa? Karena waktu dia pacaran, dia ngerasa hatinya yang kosong ada yang isi. Jadi dia susah banget tuh buat putus. Karena dia ngerasa emotionally dia udah attach banget sama pasangannya dia. Padahal sumber cintanya dia yang terutama itu harusnya dia dapat di rumah. Kalau di rumah itu dia dapat cinta yang cukup, dia tahu pasti bahwa dia berharga di mata orang tuanya dan dia dicintai. Waktu dia keluar, dia gak cari cinta di tempat yang gak bener. Karena dia tahu bahwa apa yang dia butuhkan sudah dipenuhi di rumah. Maka yang pertama-tama yang paling penting adalah love. Make sure bahwa mereka tahu mereka dicinta. Ini kalau ngomong teori emang gampang ya. Nanti prakteknya tentu punya tantangan tersendiri ya. Tapi kan kita mesti berangkat dari apa yang benar, apa yang ideal, apa yang kita mau perjuangkan dulu ya. Yang pertama tentu tentang love. Yang kedua adalah soal relationship. Love itu diwujudkan lewat relationship. Quality is quantity. Quantity is quality. There is no such thing as yang penting cuma quality, tapi quality cuma sebulan sekali. Nah. Anak tuh butuh familiarity, butuh quantity bersama dengan orang tuanya untuk ngobrol dan sebagainya. Dan tentu yang terakhir communication, dijelasin ngobrol, kenapa ini baik, kenapa itu gak baik dan sebagainya. Dan waktu relationship itu terjalin dengan kuat dan solid ya, anak itu punya defense mechanism waktu dia ketemu sama teman-temannya. Dia gak gampang terpengaruh, dia gak gampang swaying around ke kiri dan ke kanan, karena dia tahu bahwa identitinya grounded, karena orang tuanya mencintai dia, menerima dia, menghargai dia, dan anak itu tahu dia belong di tempat yang benar. So, these three things is very crucial. Love, relationship, and communication. Tapi ini dalam kadang-kadang ada anak yang gampang diatur, ada yang mungkin susah, kadang-kadang kita udah lost setengah mati tetap aja dia masih aja begini dan masih aja begitu. Tapi ya in principle these three things bisa jadi framework untuk membantu kita. Kalau cara yang ini nggak work, kita cari expression dari relationship dalam bentuk yang berbeda misalnya. Communication tentu kita perlu tahu gimana caranya menjelaskan ke mereka dengan cara yang bisa dipahami oleh cara pikirnya mereka. Definitely Gen Z apalagi Gen Alpha kemudian di bawahnya definitely they are the Y generation. Pertanyaannya semua kenapa? Kenapa? Kenapa gue mesti begini? Kenapa gue mesti begitu? Maka parents perlu di-equip untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka di level berpikir mereka. Which nanti kalau kita di DC ada pertemuan sel ngebahas itu tuh Yuven jago banget ngejawabnya. Jadi nanti next time pasti Yuven bisa ngejelasin. Paling enak emang lempar ke orang lain. Kita ada sesi khusus gimana caranya address isu-isu ini ke teenager soalnya. Dan kemarin ini Yuven yang bantu facilitate. Dan ini penting banget. Jadi base-nya adalah love ini diwujudkan lewat relationship, tapi juga ada the right communication in place. Dengan demikian anak itu grounded pada identity yang benar, sehingga nggak mudah terbawa arus oleh teman-temannya. That's the principle. Thank you. Ada lagi pertanyaan yang lain? Atau ada yang mau share? Boleh juga. Atau Yuven mau nambahin? Ya. Thank you. Aku cuma mau share sedikit kok mengenai TOB ketika aku mengetahui ajaran ini beberapa tahun lalu. Buat aku sih yang menjadi challenge juga adalah merasakan atau memaknai kasih Tuhan. Atau bagaimana aku sendiri mengenal Tuhan itu dengan perspektif yang benar gitu ya. Karena kan sebelumnya sebagai Katolik yang ya
biasa-biasalah gitu. Pokoknya sakramen Ekaristi yang minimal-minimal aja gitu dilakukan ya. Mungkin saya punya gambaran-gambaran tentang cinta itu sendiri berbeda. Dan Tuhan itu juga tidak begitu paham gitu kan. Tuhan itu mungkin seperti bapak saya misalnya yang banyak aturan, terus nanti ada hukumannya kayak gitu-gitu. Jadi memahami TOB ini ketika bisa benar-benar merasakan, memahami kasih Tuhan itu jadi lebih hidup gitu maksudnya. Itu aja. Thank you Mel. It's very important loh untuk memahami cinta Tuhan. Karena banyak orang tuh bahkan dicintai aja takut. Nggak terbuka pada cinta Tuhan. Karena the idea of being loved itu mungkin karena dia punya latar belakang pengalaman keluarga yang misalnya somehow misalnya, dan gue tahu gitu orang tua pasti nggak berniat gitu. Tapi kadang-kadang cara kita ngomong, cara kita ngasih tahu sesuatu gitu ya. Misalnya terus menerus ngomongin, gue ngarang aja nih misalnya soal supaya nilai bagus gitu misalnya di sekolah gitu ya. Dan dia tumbuh dengan somehow perception bahwa gue dicintai kalau nilai gue bagus. Sehingga kalau nilai gue gak bagus, gue gak dicintai sama orang tua gue. Dan itu membentuk persepsi dia tentang cinta Tuhan. Artinya dia berpikir bahwa cinta Tuhan itu bersyarat. If I perform such and such, maka dia bakalan please with me and he will love me. Dan itu membuat orang seringkali freak out untuk dicintai. So kadang-kadang sekedar mewartakan cinta Tuhan itu gak berarti bahwa mereka open untuk dicintai sama Tuhan. Karena sebelum titik itu mereka udah punya perception dulu tentang apa itu cinta di dalam hidup mereka. Dan untungnya di usia teenagers kertasnya masih belum banyak coret-coret. Nah kalau yang udah seumur-umur kita nih coretannya udah banyak banget. Jadi seringkali kita the challenge at times even bahkan buat parents gitu ya to unlearn what we have understood so far. Karena learning is easy, unlearning is difficult. Karena kadang-kadang kita sendiri juga ada di ruangan ini kan kita berangkat pasti dengan dari latar belakang yang berbeda-beda yang kadang-kadang buat kita nggak gampang juga untuk menghidupi cinta yang benar. Tapi menghidupi cinta yang benar itu ya, itu adalah jalan menuju sukacita yang sejati dan pewartaan yang paling powerful buat anak-anak kita. So ya, thank you buat sharingnya Mel. Ada lagi? Yes bro. Thank you. Ya, kira-kira 6 tahun yang lalu kita pernah ketemu di Gading gitu ya, berdua. Di kondisi keluarga kita mau bubar gitu ya, terus gue sadar, wah gue ini sebagai laki-laki tuh disfungsi. Ternyata pas gue gali lagi ternyata memang ada ketidakhadiran ayah yang mengajarkan gue bagaimana seorang laki-laki ya itu punya leadership yang baik gitu kan. Ya jadi kalau boleh share, gue terpapar pornografi itu dari papa. Pas SD, jadi nggak sengaja lagi nyari baju di lemari bokap, nemuin majalah porn. Terus SMP nggak sengaja juga nemuin VCD porn. Ya makanya setelah gue bertobat, terus walaupun gue belum ikut TOB kelas gitu atau apapun gitu seminar, gue baca buku yang apa tuh putih ya, yang apa sih holy ya, itu banyak merubah mindset kebenaran tentang tubuh kita itu harus diapakan. Ternyata gue baru tahu tubuh kita itu bukan punya kita sendiri gitu ya, yang nggak boleh seenaknya kita pakai dan digratiskan gitu ya. Dan gue baru, aduh kemana aja gue selama ini gitu. Oke itu aja. Thank you bro. Kita ketemu di acara apa ya? Pantesan familiar. No seriously familiar. Dulu ketemu. Acara apa sih? Emang kita pernah ketemu? Oke. Iya. Oke, thank you bro buat share. Sama-sama, gue juga dulu begitu. Gue pertama kali gue terpapar sama TOB, it changed my mind, it changed my life. Beneran banget. Dan kita pikir kita jadi cowok begini, padahal di mata Tuhan tuh jadi cowok yang bener tuh begini. And it makes a big difference. Yes. Thank you. Terakhir, satu lagi. Ada lagi? Yuven mau nambahin? Lia mau nambahin? Marcella mau nambahin? Itu yang bakalan ngajarin
berdinamika sama anak-anak nanti. Jadi kalau ada apa-apa pasti mereka yang jawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, thank you banget. Thank you udah ikut terlibat, thank you mau berdinamika bersama. Gua kembalikan ke Marcella.